Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini kami akan menjelaskan sedikit tentang presentasi kami, itu adalah hands-on seleksi Unibarat untuk kelompok 3. Lanjut. Baik, untuk anggota kelompoknya sendiri ada Sarah Arayan, Muhammad Syafiq Muzhafar, saya sendiri Ahmad Fatorik, dan Dayan Arafi. Lanjut. Baik, untuk seleksi Unibarat ini saya akan menjelaskan sedikit apa itu pengertiannya seleksi Unibarat. Jadi seleksi Unibarat ini adalah suatu proses pemilihan variabel atau fitur tunggal dari suatu himpunan data. Dalam statistika dan analisa, seleksi Unibarat ini melibatkan penilaian dan pemilihan variabel satu persatu berdasarkan pada kriteria tertentu sebagai signifikan statistik, relevansi atau relevan, atau kegunaan untuk tujuan analisis yang diinginkan atau yang dicari gitulah saya bilangnya. Beberapa metode umum yang digunakan dalam analisis data seleksi Unibarat melibatkan perhitungan statistik, deskriptif seperti mean, median, dan defisi standar. Lanjut. Jadi tujuan seleksi Unibarat ini bisa bervariasi, tergantung juga pada konteksnya analisis. Biasanya melibatkan upaya untuk mengidentifikasikan variabel yang paling berpengaruh atau paling relevan atau paling dicari dalam menjelaskan atau memprediksikan variabilitas dalam data. Hal-hal ini dapat membantu dalam menyederhanakan model atau fokus pada variabel yang memiliki dampak signifikan terhadap variabilitas data. Lanjut. Jadi cara kerjanya sendiri ini pertama dimulai dengan menentukan variabel yang akan digunakan sebagai dasar seleksinya. Lalu variabelnya harus yang relevan dengan tujuan seleksi dan dapat diukur atau diobservasinya dengan baik. Lalu mengumpulkan data terkait variabel yang telah ditentukan dari yang tadi, lalu dilanjutkan dengan melakukan analisis statistik terhadap data yang telah dikumpulkan. Menetapkan batasan atau kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis data tersebut, dilanjutkan dengan mengambil keputusan seleksi berdasarkan batasan atau kriteria yang telah ditetapkan dari sebelumnya, lalu diakhiri dengan mengevaluasikan efektivitasnya proses seleksi dengan melihat hasil yang telah dicapai. Pemantauan terhadap individu atau objek yang dipilih serta peninjauan kembali proses seleksi secara berkala dapat membantu juga meningkatkan kualitas seleksi tersebut. Baik, ini contohnya akan dijelaskan oleh Syafiq. Oke, dataset yang digunakan itu ada hard CSV. Dataset ini memiliki variabel berupa penyebab atau risiko penyakit jantung pada manusia. Nah, ini dia. Yang pertama itu age, kedua sex, atau gender, CP itu chest pain atau tipe penyakit dada itu ada tipe 1, tipe 2, tipe 3. Terus ada TRT-BPS itu resting blood pressure-nya. Itu tekanan darah pada saat santai. Terus kolesterol, tingkat kolesterol, FBS, fasting blood sugar itu eh, kandungan gula darah pada saat setelah berpuasa. Terus rest test, GCG itu resting electrocardiographic result, itu tes elektrokardiografiknya. Terus TALA itu maximum heart rate achieve, ini maksimal tekanan jantung yang dapat capai. Terus EXNG, exercise induced angina. Terus old peak, previous peak itu tingkat eh, tingkat tekanan darah, tekanan jantung tertinggi sebelumnya. Terus ada SLP slope, CA number of major vessels, banyaknya pembuluh, tau rate, outputnya itu heart attack prediction. Oke, ini hands on coding. Coding script hands-on seleksi univariat.
Yang pertama dimulai dengan mengimport beberapa modul, yaitu modul Pandas yang disingkat sebagai PD, NumPy sebagai NP, lalu sklearning dengan modul feature selection mengimport select keybase dan CEC2. Lalu selanjutnya di variabel data itu dipasangkan Pandas untuk tujuan untuk membaca file hard CSV dengan function read CSV. Lalu variabel X ini mengambil data fitur-fitur variabel yang sebelumnya disebutkan oleh teman saya tadi. Lalu Y ini pemilihan salah satu fitur yang akan dijadikan sebagai target fitur. Lalu base feature ini dia itu adalah variabel yang berisi select base. Berarti select base ini dia itu adalah function untuk memilih fitur-fitur dengan pemberian skor berdasarkan dari CI2 dan dengan jumlah fitur yang akan ditampilkan nantinya adalah 10. Lalu fit adalah itu semacam variabel untuk menghubungkan variabel x, y dengan base feature. Lalu dx score ini nantinya untuk dx score dan dx column ini berfungsi untuk pembuatan data frame atau semacam kolom tabel output nanti. Yang satu berisi score, satu lagi berisi fitur-fitur hasil seleksi. Lalu feature score ini yaitu untuk memanggil tabel tadi, tabel output itu untuk membentuk tabel itu dia nanti tabelnya berbentuk dia tuh nggak bergaris tapi dia tuh menghasilkan output yang berupa kolom dan juga nilai skor dan fitur. Lalu fitur score dot column ini untuk memberi nama, untuk memberi keterangan. Misalnya yang kolom 1 bernama spek, kolom 2 bernama skor. Lalu print ini untuk memanggil untuk bisa menampilkan hasil 10 fitur seleksi itu dalam di output compiler. Ya di mana enlarge 10 berarti diambilnya 10 fitur dengan nilai skornya. Next. Nah, ini output yang tadi saya bilang. Outputnya feature score ini dapat dihasilkan bahwa spek yaitu fitur telah mendapatkan skor tertinggi sebanyak 188,320472. Yang kedua diikuti dengan all peak atau peak pada jantung yang disusul oleh CAA, CP dan XSNG, kolesterol, H. Yang paling bawahnya itu adalah sex atau gender yang dengan 7,576. Next. Selanjutnya kesimpulan akan dibacakan oleh Dayan Arafi. Baik, terima kasih. Kesimpulan yang dapat kita petik atau yang kita ambil ialah dari pengalaman langsung dalam mengimplementasikan metode seleksi variabel univariat dalam analisis data. Proses ini melibatkan langkah-langkah sistematis untuk memilih variabel yang signifikan atau relevan dalam suatu studi atau eksperimen. Melalui penggunaan teknik ini, peneliti dapat menyederhanakan model analisis data dengan memverifikasi dan mempertahankan variabel yang paling berpengaruh. Pengalaman hands-on ini memberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya memahami karakteristik setiap variabel dan dampaknya terhadap hasil analisis. Dengan demikian, seleksi univariat tidak hanya menjadi langkah teknis, tetapi juga merupakan strategi penting untuk memastikan bahawa model yang digunakan dapat memberikan interpretasi yang tepat dan relevan terhadap fenomena yang sedang dipelajari. Sekian, saya berikan.